Nah, pasti tahu ini. Jangan khawatir. Ada alatnya. Alatnya yang buat biar beda aja. Jadi buat nyelok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat muslim dimanapun Anda berada ya. Dan selamat datang kembali di podcast Nida Channel bareng Pino Herdian. Dan pagi hari ini saya juga sudah kedatangan mungkin untuk kalian yang udah tahu, mestinya juga nggak asing lagi nih. Siapa sih? Nah, ini dia. Khususnya buat kalian yang suka mendaki ataupun suka naik gunung ataupun yang suka pecinta camping ya. Yap, nggak asing lagi nih di Kota Pekalongan khususnya. Baik, ada Yoyo One Adventure. Selamat pagi, Woyo. Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik ya. Siap naik di gunung terus. Masya Allah. Full ya? Siap power. Full power. Keluarga sehat mas ya? Alhamdulillah Mas Dino. Alhamdulillah. Anak masih di pondok semua. Oh, Masya Allah di pondok ya? Ya, Istri sudah tambah? Oh, boleh. Istri sudah tambah. Wah, ya. Baik, gini. Mungkin nanti pagi hari ini Mas Yoyo akan berbagi tips sesuai dengan episode kali ini ya. Tips untuk pendaki gunung untuk pemula. Iya, nanti mungkin untuk Anda, untuk kalian semua bisa dapat nih masukan dari Mas Yoyo. Tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu nih Mas Yoyo ya. Jadi gini Mas Yoyo. Mas Yoyo itu kan identik dengan namanya, kalau udah dengar nama Yoyo itu pasti dengar nama One Adventure. One Adventure pun tidak istilahnya tidak yang jauh-jauh dari Mas Yoyo juga. Ya. Wah, sepertinya ini udah kayak semacam personal branding ya. Ya bisa dibilang begitu sih Mas. Jadi mungkin teman-teman kalau yang ingat Yoyo, Yoyo itu Yoyo One Adventure. Kalau One Adventure apa sih Mas Yoyo? Nah, gimana sih menanamkan semacam itu Mas Yoyo? Sebelum kita masuk ke tema pagi hari ini. Ya. Jadi memang saya sendiri sampai sekarang masih aktif Mas. Saya berhobi ya, yang menjadi bisa dibilang profesi ya, karena ada toko juga. Jadi saya masih rutin lari. Masya Allah, masih aktif. Ada komunitasnya di Terang Pekalongan. Terang Pekalongan. Itu ngerti ya. Terus mendaki sama teman-teman, sama anak juga. Anak latih. Saya sekarang lebih ke anak sih, biar mereka juga tahu lah di alam seperti apa, mentadaburi alam gimana. Masya Allah. Dan masih aktif juga untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gunung, semisal semacam IO gitu ya. Masih ada beberapa teman dan perusahaan yang mempercayakan kami. Kalau mereka sebenarnya lebih ke catering perusahaan aja sih, menyatukan antar karyawannya gitu, motivasi ke perusahaan. Seperti itu ya. Kalau ke komunitas paling kita bantu-bantu aja lah, ngeramein gitu lah. Untuk backup. Yang penting kegiatannya positif aja Mas Bino. Iya, yang penting positif aja ya. Tapi sejauh ini antusias untuk istilahnya untuk para pemula sendiri itu kan antusiasnya bagaimana ini Mas Yo? Karena kan dari tahun kebelakang itu semenjak ada program yang namanya My Trip My itu kan banyak sekali nih pendaki-pendaki baru. Betul. Ya, pendaki-pendaki istilahnya pendaki-pendaki lata kalau saya bilang karena dia tidak yang namanya istilahnya istilahnya tidak apa namanya Mas Yo, tidak punya panduan khusus ya. Panduan khusus ya, betul. Ya. Tidak punya panduan khusus SOP, untuk mendaki gunung, SOP ya. Secara itu kalau kita bilang sih lebih ke latah. Alay gitu ya Mas. Iya, betul. Karena salah satunya itu sampah sendiri itu masih ditinggal di gunung. Betul. Nah, itu kalau
dari Mas Yo sendiri tuh bagaimana nih? You know lah, maksudnya kan yang kemarin beberapa tahun kemarin kan istilahnya patah gitu kan Mas Bida. Kalau menurut Mas Yo gimana? Jadi tahun 2014 atau 15 sejak ada film, kalau nggak salah film selain macam adventure itu ada film 5 cm ya. Betul. Itu langsung booming sekali itu, meledak itu. Semua orang kayaknya pingin camping, pingin daki gunung, pingin ini. Termasuk anak-anak yang mulai SMP, SMA itu udah mulai suka sekali. Nah, itu ya. Sekarang ini di masa pandemi ini juga orang-orang udah terlalu bosen banget nih di rumah, suruh nonton TV, belajar dan gini. Wah, bersedang ke outdoor nih camping lah. Memang banyak sekali Mas Bro. Mereka itu hanya alay, yang dicari hanya obsesinya foto, Ya. lihat sunrise, Berapa? foto keren-keren. Betul. Ya, padahal mereka jauh dari keselamatan dia, terus perencanaan pendakian lu masih ikut-ikutan aja. Aku besok berangkat, ayo berangkat. Gitu Mas biasanya gitu. Itu yang saya maksud itu Mas Yo. Betul. Ya. Itu ya kalau menurut Mas Yo sendiri ya. Nah, secara mungkin dari tahun ke tahun mungkin kan udah beda ya. Apalagi khusus yang memang suka mendaki gunung ya, berarti kan dia memang jiwanya kan untuk jiwa-jiwa apa istilahnya, jiwa adventure, jiwa petualang, jiwa suka naik gunung. Nah, by the way, sebelum kita masuk ke topik pagi hari ini ataupun ke tema pagi hari ini, wah ini banyak banget nih ada apa? Seperti orang jualan. Memang jualan ya? Orang jualan juga sih Mas di rumah ada toko. Masya Allah. Lo bisa jelaskan nih apa untuk alat apa aja sebelum kita masuk ke topik pagi hari ini? Kalau ini sih alat-alat standar ya, kita ini yang saya bawa cuma alat-alat yang kecil-kecil yang bisa kita taruh. Soalnya kan kita mau bicara adventure Mas. Kalau yang lain-lain nggak usah pakai alat ini, mungkin masih boleh-boleh aja. Kayaknya kayak kalau di adventure kayaknya kurang nih kalau nggak pakai ini. Ini Apa itu? ini kompor ya Mas. Kompor ya? Kompor portable. Jadi kalau di gunung itu kan kita sifatnya nggak menetap ya. Jadi semuanya tuh serba portable. Jadi kompor pun yang kecil-kecil aja, yang ringan gitu. Ini kalau ini seret Mas Pino. Seret ya. Tukang kopi nih Mas. Kopi betul Briono Mas Pino. Terus ini buat masak-masak lah, masak air, masak mie instan itu favoritnya teman-teman ya. Terus kalau besok kayak gini, ini buat teman-teman yang suka bushcraft udah agak expert sini. Apa itu? Bushcraft itu lebih ke fokus daripada penjabaran dari survival. Jadi orang-orang yang di kota-kota terutama tuh udah muak ya, pingin nggak sekedar mendaki gunung, tapi pingin dia hidup itu menyendiri. Sehari dua malam, 2 hari 1 malam di hutan, minum pakai akar-akaran, pakai itu. Jadi survival ya. Betul, dari mata air gitu. Kalau ini untuk ini pengalaman terakhir nih Mas, kalau ada orang yang hipotermal ya, hipotermia ya, kemungkinan yang sangat sangat makanya kurang, terus kondisi badannya dari awal dia berangkat itu udah kurang bagus ya, nggak pernah latihan fisik sebelumnya, terus nah ini kalau kedinginan akut ini diselimutin ke tubuhnya, dia harus dilepas, diganti baju yang kering, diselimuti pakai ini Mas. Coba. Seperti ini. Aluminium biasa sih seperti ini. Seperti macam aluminium foil. Iya. Oh betul. Dan terus kalau ada apa lagi nih Mas Yo? Ini karena sifatnya tadi aku bilang portable ya Mas ya. Ini untuk makan. Apalagi ini headlamp juga penting buat kalau kita udah malam hari ya. Ini penasaran nih, ini apa ini? Ini apa ini? Ini sedotan Mas Mino. Sedotan ya? Iya. Ini untuk apa fungsinya? Ini sedotan. Ya, sekarang kan ini saya pribadi bukan yang pecinta alam, tapi pernah lah. Penggiat alam ya Mas. Alam. Wah suka aja ya. Iya, tapi pernah lah untuk naik gunung. Oke lah dulu ya. Tapi udah pernah lihat yang kayak gini Mas? Dulu belum ya. Jadi gini Mas Mino. Ini sedotan ya. Daripada kita mau makan
mie instan atau makan nasi atau apa ya, kita bawa botol yang gede ya Mas ya, betul. untuk kecap yang gede pakai kaca Pak, ribet ya. Kita potong kecil-kecil aja nih. Oh gitu. Nah, sedotnya kita potong kecil-kecil, terus kita masukin di sini, kita gosok pakai apa? Api yang di lilin ya, gitu ya. Dimasukin sedikit demi sedikit. Nah, nanti jadinya seperti ini Mas Pino. Oh, ini untuk tempat misalkan gula bisa saus, terus garam, ya semuanya yang makan-makan di sini. Begitu ya. Masya Allah. Praktis sekali ya. Sekali. Murah, meriah, alias muncul. Baik Mas Yo, tadi kan juga Mas Yo juga bilang nih penyebab salah satu dari apa? Hipotermia sendiri itu karena memang yang namanya kurang latihan. Ya. Terus kurang apa lagi nih Mas Yo? Ya. Kurang pemanasan istilahnya. Kurang stretching ya. Dan kenapa sih kalau semisal naik gunung tuh paling enggak minimal atau maksimal untuk H-1 itu kita harus istirahat cukup sebelum hari pendakian tuh agar bagaimana? Jadi gini Mas Rino. Ini kan mungkin kita berbagi tips untuk khususnya untuk kalian sahabat muslim yang pengen naik gunung tapi masih bingung apa sih yang harus dipersiapkan. Ya. Nah mungkin bisa simak acara ini ya, tentunya program acara ini di YouTube kami di Nida Channel ataupun di Ponpes Darussalam. Terus nanti juga bisa lihat tayangannya di YouTube. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami ya. Baik Mas Yo, silakan tadi yang seperti yang pertama tadi. Ya, ini Mas. Seperti hanya kita melakukan kegiatan, tidak ada orang yang kuat Mas Vino. Betul, tidak ada orang yang kuat. Semua itu pasti ada latihan. Ya. Begitu juga naik gunung. Yang orang tahu kalau naik gunung itu butuh orang naik gunung tinggi kayak gitu, terus membawa peralatan banyak sekali berliter-liter ya. Kalau di kita namanya liter, bukan kilo. Kalau kilo sedikit aja berat, tapi kalau liter tampungan. Tampungannya. Jadi paling enggak, kalaupun kita tidak rutin olahraga, misalnya seminggu sekali jogging atau menjelang kita mau naik gunung, alangkah lebih baiknya kita paling enggak 3 atau 4 kali kita jogging lah, dua hari sekali. Tapi saya anjurkan ketika H-1 kita berhenti untuk relaksasi, untuk istirahat, terus kita tidur yang cukup, paling penting Mas itu. Jadi kita tuh nggak besok latihan kita pergi berangkat malah capek semua Mas. Iya betul ya. Makanya pentingnya segala sesuatu harus dipersiapkan. Perencanaan. Mulai dari fisik ya, apalagi kita kan untuk naik gunung. Nah terus yang kedua nih Mas Yo, kan setiap gunung tuh ada tuh yang namanya pos 1, pos 2 dan pos kesekian kali ya. Pos sekian maksudnya. Ya. Itu fungsinya apa Mas Yo? Jadi kan sekali lagi yang pengen tahu tips untuk mendaki gunung pemula, nah bisa lihat di YouTube kami ataupun nanti di podcast channel kami ya. Silakan Mas Yo. Jadi di setiap gunung pasti ada pos-posnya Mas. Rata-rata itu fungsinya untuk istirahat Mas. Fungsinya untuk istirahat. Jadi kalau kita mau naik, kita sebenarnya sudah harus cari informasi tentang gunung itu, tentang jalur itu, mana jalur yang mau kita pilih ya. Misalnya katakanlah kayak saya kemarin di Kaliangkrik nih di Gunung Sumbing Mas. Gunung Sumbing. Jadi ada via Kaliangkrik. Via Kaliangkrik kan Nepalnya Jawa Mas. Iya. Nepal van Java itu. Iya. Kita ada 5 pos di situ ya. 5 pos. 5 pos. Pos 1 dan 2 itu jaraknya terlalu tebingnya tinggi banget. Tinggi. Saya bilang bisa sampai 60 derajatan lah, pos 1 dan 2. Karena ada pos 1 dan 2, kita bisa estimasi Mas. Aku nanti mau istirahat di pos 1, misalnya perjalanan dari base camp ke pos 1 itu 2 jam lah. Aku bisa planning tenaga kita istirahat terus yang itu juga berguna untuk adaptasi Mas. Ya. Adaptasi jadi gini, manusia itu kan makhluk yang paling kita adaptasi. Jadi banyak kejadian di gunung itu orang-orangnya
nggak mau berhenti di pos atau dia pengen cepet-cepet sampai di pos sebelum di puncak summit ya. Nah, jadi sebelum sampai di summit pos terakhir misalnya kita mau bikin tenda di pos 5 shopping itu nah, kita di situ kita cepet-cepet mencapai. Sebenarnya nggak usah seperti itu, kita perlu adaptasi. Di pos itu salah satunya fungsinya untuk adaptasi, aklimatisasi itu perbedaan kondisi mas, perbedaan kondisi dari kita misalnya di darat yang 0 mdpl ya, 0 meter di atas permukaan laut, terus pos 1 misal katakanlah 1200, otomatis ketinggiannya lebih berbeda. Iya betul. Satu, kedua oksigennya semakin tinggi semakin berkurang mas Vino. Iya. Nah, kita berhenti sejenak beberapa menit lah. Kita atur oksigen tuh biar masuk, tubuh menyesuaikan. Ya, termasuk kulit, ini semuanya menyesuaikan. Itu otomatis tuh. Paru-paru menyesuaikan juga, itu salah satunya. Tapi ada beberapa teman tuh yang salah juga. Pos-pos itu digunakan untuk shelter mas, untuk ngecamp karena udah kecapean, udah saking kecapeannya akhirnya menjadi alih fungsi untuk shelter. Camp itu nggak boleh mati, itu larang itu bisa di-blacklist sama blacklist. Ternyata menjadi alih fungsi untuk shelter. Dan mungkin ini mas untuk istilahnya untuk pendakian yang baru ini, pendakiannya untuk misal yang mau belajar naik gunung itu ada nggak sih gunung recommended yang paling terdekat dan yang paling istilahnya nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah untuk awal, misal untuk latihan lah. Kalau di sini untuk pemula kalau kita di Pekalongan Mas Beno ya, di Petung Riono ada beberapa destinasi ya, misalnya Gunung Tugu itu kalau normal ya, saya waktu tempuhnya jarak tempuh paling yang paling umum aja lah, misalnya Gunung Tugu itu sebenarnya di sini itu bukan gunung mas, tapi orang menyebut pegunungan bukit sebenarnya. Bukit itu bisa buat latihan sebenarnya. Bisa buat. Gunung Tugu di Petung Riono, Gunung Kendari Soto di Petung Riono. Itu sekitar 1.900 lah mas. 1.900 mdpl. Terus di Rogo Jembangan, Petung Riono, Gunung Rogo Jembangan juga sekitar segitu 1.900-2.000-an lah. Terus sekarang yang baru-baru itu di Puncak Anjir mas, di Paninggaran baru itu baru. Itu treknya lumayan bagus untuk pemula, anak-anak juga masih recommended. Iya. Insya Allah nanti tanggal 28-29 ini ada acara di situ. Saya datang. Oh, insya Allah. Masih itu juga untuk IO-nya juga. Bantu teman-teman aja. Nah, gitu. Kita kan banyak komunitas juga di Pekalongan mas. Salah satunya yang masih ikut yang salah satunya masih ikut. Kalau karena saya toko, saya netral mas. Tapi ada kalau teman-teman ingin masuk ke komunitas, ada banyak. Sekarang mungkin hampir 70-an komunitas yang pernah saya dengar. Ada KPGP, Komunitas Pendaki Gunung Pekalongan, ada Prapala yang sudah 32 tahun eksis mas di Pekalongan. Iya udah. Terus ada Cantiki Adventure, ada Apek Adventure itu teman-teman bisa gabung di komunitas itu sambil belajar lah. Cara gabung di komunitas tersebut, nanti main ke tempat saya. Nanti kita antar ke teman-teman. Karena kita selalu terintegrasi dengan mereka mas. Iya. Semua tempat wisata sama komunitas itu kita pecinta maupun penggiat alam itu kita rata-rata udah terintegrasi mas. Dan sejauh ini resiko terbesarnya apa mas? Resiko terbesar sih ada dua ya mas ya, ada objektif sama subjektif. Kalau objektif itu berkaitan dengan alam, misalkan jatuh terpleset, terus karena kita kurang informasi, ada kejadian longsor, mungkin ya seperti itu. Kalau yang dari subjektif dari kita sendiri, karena kita nggak persiapan, kita nggak pernah latihan, mungkin kram, terus tadi yang saya bilang itu hipotermia, atau AMS itu akut mountain sickness itu seperti ini mas, kita pusing, bahasa yang asing nih mas. Jadi kita pusing, kita kayak mual dan sebagainya karena ketinggian itu. Karena ketinggian ini
karena nggak ada adaptasi tadi kita jadi AMS. Justru kita teman-teman bahkan pendaga senior pun kadang nganggap remeh masalah penyakit AMS ini. Masih mual, pusing, redam-redam itu kalau kita pada saat trekking di jalur terus kita pusing, meleset, nah itu objektif dan subjektifnya kena nih, subjektifnya dari diri kita, objektifnya kita tergelincir ke alam, Mas. Tapi ada nggak sih yang namanya istilahnya sugesti naik gunung sendiri itu kan katanya yang istilahnya tiap gunung pasti kan ada penghuni semuanya. Itu yang seperti apa Mas ini yang horror gitu? Horror ya. Iya. Memang ada kan? Ya. Pernah kejadian nggak? Bisa cerita mungkin Mas? Pernah Mas. Bagaimana ceritanya? Jadi kalau menurut saya sih kalau seperti itu nggak usah di gunung ya Mas ya. Di kita aja mungkin pasti ada makhluk lain ya. Apalagi di gunung atau di laut yang pasti yang sudah ada dirinya kalau nggak salah ya. Laut itu kerajaannya para setan ya. Ada Mas. Cuman mereka biasanya atau mitos ya. Penduduk sekitar memang kayak mengarut cerita agar itu sebenarnya intinya agar kita berhati-hati aja sih Mas. Kita tuh di gunung, di tempat yang baru, kita nggak boleh ceplas-ceplos ngomong, kesopanan, kita nggak boleh buang sampah sembarangan, kita nggak boleh ngambil yang bukan miliknya, misalnya bunga edelweiss itu kan nggak boleh diambil. Betul, karena pernah kejadian, sekali lagi yang waktu beberapa tahun belakangan itu kan, sekali lagi yang itu yang tadi yang suka latah. Nah itu kan kadang ada yang bawa, itu gimana tuh Mas? Ya, itu biasanya selain di blacklist dari base camp gunung tersebut, biasanya mereka harus permintaan maaf di sosmed. Gitu. Nah, terus dia harus bayar denda. Sebetulnya kalau kita masuk ke basement itu sudah tertera Mas Pino, peraturan peraturan masuk dendanya ada yang berupa uang, ada yang berupa nanam pohon Mas, ganti pohon. Nah, misalnya ada plastik ya, misalnya plastik satu plastik dihitung berapa pohon. Pohon nilainya berapa? Itu ada tertera di situ Mas. Itu seperti itu ya. Tapi itu yang di blacklist itu personalnya atau komunitas? Personal Mas. Personal. Nggak masuk sampai ke komunitas. Memang yang buat ulah kan personal. Nah, yang sering terjadi nih Mas Yo ya, mengatasi rasa dingin atau hipotermia. Apa tadi? Hipotermia tadi ya, itu bagaimana Mas? Ini kalau hipotermia itu biasanya teman-teman itu selain dari alasan subjektif diri sendiri yang kekurangan latihan, kalau orang yang sudah sering naik gunung itu terbiasa Mas. Otak itu akan merekam kita aktivitas kita. Katakanlah sebulan sekali kita naik gunung. Itu otak atau tubuh kita akan merekam kita Mas. Oh, ini posisi kita mau naik gunung nih. Kita harus seperti ini. Udah. Jadi kurangnya tadi aklimatisasi Mas, adaptasi. Yang kedua mereka salah ketika memakai pakaian Mas. Wah, iya betul. Biasanya mereka karena di awal sudah dingin, dia pakai kaos, pakai baju, pakai jangan dipakai. Padahal itu nggak boleh. Kalau pengalaman saya naik gunung pakai bahan-bahan yang kaos kudre. Apa yang macam-macam ya? Iya, kayak Mas. Oh iya. Ini bahan-bahan ini. Ini bahan-bahan kayak gini Mas. Saya kalau naik pakai kayak gini Mas. Nah, jadi ini bahan kudre, gampang basah tapi juga cepat kering Mas. Cepat basah cepat kering ya. Kena angin, basah kan kena keringat kita pas ini juga cepat kering. Basah cepat kering sampai dengan kita di pos yang mau kita dirikan tenda. Nah, di pos itu baru kita ganti baju. Terus kita pakai ganti baju kaos yang lebih kering, terus bertahap ya. Kalau pengalaman saya, terus saya pakai baju flanel, terus pakai jaket baru dipakai, terus begitu kita mau tidur, kita pakai sleeping bag. Tapi gini Mas, orang biasanya, tadi anak-anak sekarang itu agak alay manja ya, pakai dulu semuanya, jangan.
selama kita masih bisa menghitung batas aman kita, pakai aja yang ada. Misalnya kaos, dingin, tapi ternyata kita masih bisa ngatasi itu, Mas. Pakai aja, pakai kaos sebelum, Mas, gaya banget sih, kok pakainya kaos? Enggak apa-apa, Mas, saya mau ini, pakai aja. Begitu udah malam-malam, terus yang bikin kita nggak cepet dingin kan karena kita nggak banyak gerak. Kalau pada saat kita di pendakian kita gerak terus, naik gunung terus. Kalau sekarang kalau udah ngecamp, buka tenda, angin mulai kerasa ketinggian, kita nggak gerak, makanya baru kita pakai kaos double, Mas. Kaos double. Masih kuat lagi, pakai double lagi, pakai jaket. Nah, itu yang mengatasi rasa dingin. Berarti manajemen pakai baju pun harus diatur, Mas. Terus betul. Jangan lupa camilan. Camilan. Wah, itu paling penting. Perut itu jangan sampai kosong. Yang paling penting perut jangan sampai kosong. Saat ketika kita udah berada di atas ya. Tapi juga jangan boleh kekenyangan, Mas. Nah, kenapa ini? Kalau kekenyangan bisa BAB di atas, Pak. Nah, pasti tahu. Jangan khawatir. Ada alatnya yang buat BAB di atas. Jadi buat nyelok. Jadi manajemen makan itu juga penting, Mas. Kalau makan di atas itu boleh makan nasi, Mas. Tapi bukan untuk kenyang. Untuk isian perut aja. Boleh makan nasi, tapi jangan untuk kenyang. Agar tidak kita di BAB. Bukan kita camping atau makan di restoran, kita makan sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Kita harus memanage makan kita ya. Itu juga mengatur logistik, Mas. Betul. Nah, tapi ada nggak sih, Mas Yo, logistik yang ada di gunung, misal semacam warung gitu, ada nggak sih? Ada, Mas, sekarang kan. Di Gunung Rinjani, di Gunung Lawu, di Slamet di pos berapa ya? Saya berapa? Oh, ada, Mas. Ada sekarang ya. Minum sama buah semangka itu, waduh, masya Allah nih. Indomaret ini, harga pun wow pasti ya. Enggak juga sih, mereka kan mereka tahu untuk penduduk lokal yang sebagai mata pencarian mereka, jadi mereka juga tahu, enggak malah istilahnya, masih normal. Saya punya pengalaman nih, Mas Yo. Dulu sekitar tahun 2013 itu nggak ada persiapan, nggak tahu mau diajak kemana. Sama temen cuma naik mobil aja langsung tiba-tiba sampai Dieng ke bukan Sikunir. Ya. Saya cuma pakai celana jeans, pakai sepatu, pakai t-shirt, sama pakai sweater. Udah. Itu pun soalnya acaranya nggak yang di planning, nggak planning ya. Jalan-jalan terus saya tiba-tiba gimana kalau camp? Aduh, repot juga ternyata dingin banget ya. Dingin banget. Pakai celana jeans doang. Dieng itu kan dataran tinggi terluas. Kalau nggak di Indonesia apa di dunia ya, kurang tahu saya. Itu terluas, Mas. Gitu. Jadi kalau di Sikunir itu kita paling camping, Mas. Betul. Camping. Nanti kalau sekarang kan ada aturan nggak boleh bikin tenda di atas ya, Mas ya. Mungkin karena ada kejadian yang teman-teman yang kurang bertanggung jawab di sana. Jadi sekarang kan Sikunir kan juga nggak seluas itu kan ya. Sebenarnya makanya nggak sekarang dulu tapi dulu boleh, Mas, kita makan di atas. Sekarang sudah nggak boleh. Kita mau naik cuman ketika mau sampai jam 5 lah, habis subuh itu kita naik, kita puncak. Saya dulu sama teman-teman fotografi itu naik ke Sikunir itu, rencana sih pengen dapat sunrise yang keren ya. Garwa mendung. Jadi berangkat dari rumah itu malam sekitar jam 9. Jam 9 sampai kita ke tempat penginapan. Kita keluar dari tempat penginapan memang keluar dari itu sekitar jam 3. Jam 3. Berarti Mas Vino nggak ngecamp dong. Iya, nggak ngecamp. Berarti di penginapan terdekat aja. Ada sih. Karena memang nggak di planning. Wah, itu kalau ngecamp asik banget itu, Mas. Nggak tidur itu. Kalau saya kalau ngecamp itu sama teman-teman hampir nggak pernah tidur. Tapi sekarang katanya di atas sana di Sikunir udah ada semacam untuk toilet gitu ya. Di mananya nih, Mas? Di base campnya iya. Bukan yang di atas. Di atas di pos 1 kalau nggak ada. Ada musuh juga, Mas. Karena sekarang kan kayak Sikunir itu kan
Apa ya? Nah, kalau saya bilang sih bukit ya, Mas. Jadi ibu-ibu anak-anak pun sanggup kan. Iya, Itu perjalanan 15 menit lah kalau teman-teman yang udah sering 15 menit 10 menit. Iya, sampai puncak. Deket. Pendek sekali. Nggak terlalu tinggi. Iya, nggak terlalu tinggi. Memang sih. Iya. Nah, tapi untuk Mas Yo sendiri nih, bagaimana sih untuk mencari informasi informasi apa namanya, istilahnya informasi tentang jalur gunung dan syarat masuk ke gunung tersebut? Gini Mas, kalau kita mau naik gunung itu yang pertama harus kita lakukan itu sebetulnya izin Mas. Kita harus izin sama apa, beritahu teman kita atau beritahu orang tua kita. Terus kita pelajari di online ya atau di sosmednya gunung itu ada Mas. Betul. Nah, apa gunung itu ada kontaknya, ada kontaknya di telepon ada atau di DM ya. Apa gunung itu buka apa enggak, apa jalur itu ditutup apa tidak. Nah, apa namanya? Itu informasi pasti juga dari teman-teman komunitas kan? Di online juga banyak sekali. Di Facebook ada, di Instagram ada. Jadi seperti tadi, saya mau naik Gunung Sumbing misalnya di Via Kali Anggrek. Via Kali Anggrek ada berapa pos sih? Ada 5 pos ya. Nanti base campnya bukanya jam berapa? Katakanlah jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Setelah datang kita malam, biasanya datang malam ya, saya tidur semalam di situ. Atau ada yang mau TikTok ya, datang paginya. Setelah kita registrasi di base camp, kita akan dikasih tiket Mas. Di tiket itu terpampang peta Mas. Peta. Ada petanya Mas. Ada peta. Jadi tadi pos ini ketemu pos ini, ketemu pos ini. Berarti itu terkait dengan peta pendakian di base camp itu ya, untuk mengetahui pos-pos atau jarak. Iya, jarak. Jarak tembus sekian itu biasanya diinformasikan di situ Mas. Termasuk juga tadi denda-denda ketika ada yang harus dilanggar. Jadi hampir semua base camp sekarang udah yang Mas Pino bawa itu bumbar di data Mas ya, di data plastiknya berapa, bawa plastik instan berapa, terus air mineralnya berapa di data. Kalau barang itu dibawa pulang tidak sesuai jumlahnya, kena denda Mas. Kena denda juga. Mas. Gitu. Kena denda juga ternyata ya. Nah, itu Mas Yo, pernah nggak sih kejadian dari pengalaman Mas Yo sendiri ataupun teman-teman suatu ketika di atas nih ya, tiba-tiba ninggalin teman gitu di gunung? Ada pernah nggak sih kejadian seperti itu? Karena kalau saya sendiri nggak pernah, cuman memang ini beberapa minggu yang lalu masih sempat viral ini Mas. Viral. Bagaimana ceritanya? Mungkin bisa diceritakan. Jadi gini, sahabat muslim yang saat ini lagi nyimak acara ini. Bagi teman-teman nih sahabat muslim semua nih. Jadi kemarin ada pernah kejadian. Ya karena obsesinya satu sih Mas, kalau ingin segera muncak. Terus mau cari sunrise yang bagus. Betul. Ya. Katakanlah kita berlima, ya satu orang itu fisiknya nggak memungkinkan Mas, sakit atau kram apa-apa. Tapi yang berempat tuh, kita udah jauh-jauh. Biasanya alasannya kita tuh udah jauh-jauh ke sini, udah nabung untuk naik Gunung Sumbing misalnya, udah jauh-jauh, kok udah ada pesan itu teman-teman banget. Nah itu biasanya yang teman-teman itu memaksakan diri Mas, memaksakan diri. Nah, kadang-kadang teman yang ditinggal itu dia tidak tahu, dia masih tidur atau tidak dibangun. Udah dia masih tidur, nggak apa-apa, kita tinggal aja. Wah itu bahaya sekali. itu mungkin SOP yang teman-teman lupakan. Nah, atau bisa jadi lupakan atau mungkin mereka nggak tahu atau nggak mau tanya ke teman-teman yang lebih tahu gitu. Memang penting ya menerapkan SOP di skill suatu istilah di suatu kegiatan. Bahkan sampai naik gunung pun ada SOP-nya. Jadi gini Mas, ini ada apa ya, kebiasaan. Saya makanya mengajukan kalau yang pemula ngajak timnya, ngajak teman itu yang sudah salah satunya ada yang senior, atau ada yang kita tongkrongan bareng-bareng lah. Karena di Facebook atau di sosial media itu biasanya ada yang nyantumin. Misalnya ada nih, saya sering lihat di postingan komunitas nyari barengan ke
Gunung Sumbing tanggal sekian November via Kaliantre. Kita ketemu di sini ya. Itu ada mas yang janjian nggak kenal mas dari Jakarta mau ke Sumbing. Aku nonton di sini ya, ngechat nih di Facebook. Klik. Aku ketemu di sini mas, nomor WA-nya di DM, hanya mereka janjian berlima. Ya. Berlima itu bisa jadi ada yang dari Jakarta 3, ada yang dari Pekalongan 1, ya, betul. Ada yang dari Semarang 2, ada yang aku nunggu di base camp aja ya. Itu berarti satu rombongan terdiri dari 4 kota ya mas, 4 kota yang berbeda. Sedangkan ketika dia registrasi di base camp pakai satu nama. Dulu pakai satu nama, sekarang mungkin udah pakai registernya itu satu nama yang tertera di situ. Jadi ketika dia balik, temanmu mana? Saya nggak tahu pak. Itu mas yang kejadian itu repot kalau seperti itu ya. Mas. Ini makanya teman-teman tuh perlu diinformasikan ya. Bukan ini sifatnya saya bukan menggurui mas, ini sharing ya. Sharing ada kejadian seperti kita juga peduli lah teman-teman. Jangan sampai paling penting itu mas ya. Apalagi itu salah satu aja mungkin. Ada pak. Terus kalau sudah sering naik gunung, masukkan lagi, cari teman yang selain sefrekuensi. Lebih bagusnya lagi itu kalau dia fisiknya sepadan mas, atau usia. Jadi kita mau ini, kecuali beberapa yang senior udah fisiknya udah kuat ya. Jadi gini, nanti kita di Gunung Sumbing via Kaliantre, kalau bisa jam 2 udah nyampe pos 5 ya. Udah. Nah, sedangkan yang fisiknya kurang, gimana maksudnya? Akhirnya memaksakan diri. Ulang. Belum sampai pos 5, yang posisi lemah itu bakal capek mas. Capek. Dia menguras tenaga banget. Itu yang nggak boleh mas. Seperti itu ya. Ini tentunya sangat mengedukasi sekali ya untuk tips naik gunung untuk pemula ya. Dan kenapa sih mas? Kenapa sih harus naik gunung? Kenapa itu mas? Nah, itu pertanyaan tuh. Kalau ditanya gitu, kalau pada orang yang belum pernah naik gunung, buat apa sih capek-capek naik gunung ya? Mungkin kan seperti itu. Kenapa sih harus naik gunung? Naik gunung capek kan? Iya betul. Mas ini harusnya ikut saya naik gunung. Nah mungkin gini. Jadi gini mas, kalau naik gunung ya mas, mungkin itu awal-awalnya kita kayak mas Bino takut, capek ini. Dengan planning, dengan perencanaan yang matang, dengan latihan yang saya sebutkan tadi mas Bino, begitu kita sudah nyampe ya, kita sebenarnya pesimis sih. Gunung segede gini kita naiki, terus kita bawa ransel yang seabrek ya, yang gede. Padahal itu nggak harus penuh-penuh juga, nggak masalah mas. Begitu kita sampai atas mas, masya Allah mas, kita kecil mas di mata Tuhan. Itu masya Allah sunrise kita di atas gunung itu. Alam kita tuh Allah itu benar-benar maha besar. Itu satu mas, itu kita kecil mas. Mas Bino mau kayak seperti apa, punya jabatan kayak apa, begitu Mas Bino di atas kecil mas kita kecil. Itu juga salah satunya untuk bisa tanda beralam ya. Tanda beralam, mensyukuri alam. Itu yang pertama. Itu pertama dan utama. Yang lain pasti kita sehat mas. Ya, harus sehat. Kita sehat dan fisik harus dijaga ya. Paru-paru terus nafas mas. Itu bagus banget. Terus yang ketika tadi kita step by step di pos 1 pos 2 ini meng-refresh mas. Mata hijau semua. Kita secara kalau memang itu juga butuh refresh ya. Sepertinya kalau yang melihat hijau-hijau kita lebih yang wah ini mas, kok nyaut ke otak. Betul. Saya sudah dapat itu. Hemoglobinnya tinggi. Betul. Bagus banget. Nah, yang paling utama kaki mas. Kaki. Karena semua aktivitas naik gunung itu kaki. Makanya kaki kita insya Allah bakal lebih kuat mas. Mencegah osteoporosis kalau kita udah tua mas. Salah satunya ya. By the way Mas Yo, ini ada beberapa mungkin alat-alat yang belum tadi dijelaskan manfaatnya di review. Apa aja nih Mas Yo tadi? Ini apa ini? Sebentar. Tadi aku mau nambahin lagi ya. Iya manfaatnya mas. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga ini mas, perencanaan ya. Karena tadi kita perencanaan. Jadi dalam kita aplikasi hidup pun seperti naik gunung mas, kita berencana. Tapi tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi. Kita belajar kadang-kadang
ujian yang dikeluarin itu nggak seperti Betul. puting itu. Betul. Terus naik gunung juga seperti kita hidup Mas Pino belajar, berkarir, naik tingkat ke atas. Habis itu setelah kita di atas, kita udah tua, turun Mas. Iya betul. Turun Mas. Turun itu untuk apa? Untuk belajar yang lainnya, belum belajar. Betul. Sekalian belajar agama lah. Iya. Nah, itu. Terus sama teman Mas, kita nggak bisa ego Mas. Iya, Kita nggak itu bisa paling ego. penting itu. Saya sependapat kalau yang untuk kita memang naik gunung, mendaki gunung, memang kita egonya harus Wah, makanya teman-teman diturunkan Bang. ego dan kesetiakawanan itu orang-orang naik Terutama gunung. itu, Iya. setiap kawanan. Kadang ada sih ya, waktu mendaki gunung, teman kita kesuar, kadang ada yang nggak peduli. Iya nggak peduli. Nah, Itu contoh untuk melatih teman kita kesetiakawanan sama kita seperti apa sih Mas? betul. Itu karena naik gunung itu mencerminkan pribadi atau karakternya masing-masing. Betul. Sepakat kalau Ternyata itu. kelakuannya seperti ini sih. Pelitian temen sih, makanya aja nggak boleh Kalau begini gitu Mas. orang ingin mengetahui karakter Ajak orang naik tersebut, gunung Mas Bin. iya, ajak naik gunung dan safar. Nah, sama. Itu dia paling penting. Saya juga pernah, nah 2013 kan dulu saya ke Sikunir, ada pengalaman lagi di tahun 2014 saya ke Perahu, Gunung Perahu, dan kita berenam nih, ada ceweknya, Ya. cewek dua, kita zaman jahil lah ya. Dan ada suatu kejadian, tapi anak tersebut tuh memang dari awal mulai pendakian dan bahkan kita ngajak pun nggak ngomong. Istilahnya nggak ngomong kalau dia tuh apa ya sekarang ya, kalau bahasa sekarang tuh lebih ke indigo. Oh, gitu. Rekod juga kita. Juga tuh Mas. Iya tapi dia nggak bilang Mas Yo, nggak bilang kalau dia tuh indigo. Jadi setiap kita naik, setiap kita ke pos berapa gitu ya, lihat. iya, cuma nangis aja Mas Jo. Kan repot juga kita ya. Nangis aja tuh. Bayangkan coba, nangis kita nggak tahu masalahnya apa kan nangis sendiri. Ditanyain, kenapa kamu? Nggak apa-apa. Dia jujur aja cerita aja, soalnya kan kita di gunung nih. Kalau takutnya ada apa-apa, akhirnya dia cerita Mas Jo. Saya juga, aduh, ada orang ini aja. Itu sepanjang perjalanan pasti bakal Iya, Mas. disapa terus. Halo, hai. Kita repot juga waktu itu. Repot pas itu. Iya. Kita pas naik ke masih pos awal pun, Iya. udah nangis sendiri Mas. Aduh, kita repot juga nih. Kenapa ternyata? Aduh, salah aja juga, salah aja orang gitu ternyata. Akhirnya, ya kita lanjut juga. Iya. Akhirnya ya capek juga. Cuman ya Bang, akhirnya punya cerita yang unik tadi ya. Iya, itu yang tahun ini 2014 itu dulu. Gue gunung Perahu. Itu. Iya Mas Yo, kita mungkin bisa direview lagi nih apa aja sih yang tadi belum sempat direview nih. Apa ya? Ini apa ini? Ini tadi untuk apa namanya mengatasi rasa dingin Mas Yo, saya teruskan ya. Itu kita seperti yang saya pakai nih. Nah, ini Bang itu pengalaman kalau kita Iya. udah bisa di atas, udah ngecamp, udah bikin tenda dan sebagainya. Ini bisa kita tarik ke atas Mas Vino. Seperti ini menghangatkan leher. Karena bagian-bagian tubuh yang paling gampang dingin ini Mas. Tangan ya. Betul. terus leher Ya. terus kuping Mas, Telinga ya. telinga yang ini, terus kaki Mas. Kaki. Nah itu paling penting. Ini pakai kupluk, Betul. pakai kaos kaki, Penny head ya. nah, penny head, kaos tangan. Saya punya kebiasaan unik ya Mas ya, yang mungkin nggak keren Mas Vino. Apa sih? Nggak keren. Apa tuh? Keren. Jadi kalau buat foto-foto nggak keren. Ketika mau tidur, saya biasanya bawa plastik kecil Mas. Nah, apa itu? Apa itu? Plastik kecil kayak gini Mas. Jadi, Ini fungsinya untuk sebelum saya mau tidur masuk ke apa namanya sleeping bag ya. sebelum pakai kaos kaki saya masukin ini dulu. Kandang plastik pakai seperti ini ternyata. Iya Mas. Pakai ini dulu, baru pakai kaos kaki Mas Mino. Iya. Kaos kaki bisa 1, bisa 2, baru kita masuk ke sleeping bag. Nggak enak banget Mas Mino, teman kita masih apa sih Mas Yo, kok resek nggak keren banget Mas. Keren banget ya. Ternyata yang saya bilang kaki kan paling cepat dingin. Iya. Makanya ketika kita kasih plastik dia bakal
panas mas, Iya betul. makan panas. Itu bahkan Menghangatkan kadang-kadang ya. saya tangan pun sebelum pakai kaos tangan ini saya pukul gini mas. Ini gak keren ini sebenarnya. Tapi paling enggak itu fungsinya untuk Fungsinya, menghangatkan. tapi jangan lupa sampah tetap Ya, dibawa kembali ya. Itu. Dibawa ke bawah lagi. Itu. Terus nah ini nih. Kompas nggak perlu ini. Mas, kalau saya kemana-mana mesti bawa alat ini mas. Oh, Ini kompas mas. Jadi kalau kita untuk bilang menjelek kehilangan jalur atau apa ini yang paling Iya, penting ya. tracking ya. Atau kita musola, Iya. ternyata kita bingung arahnya Kiblatnya kiblatnya mana? mana. Pakai ini mas. Manfaatnya. Satu. Nah ini juga paling penting ya. Ini pakai penting ini selain apa kombanya pakai ini nih. Iya, Kalau kombanya. kalau apa namanya setiap pendaki harus bawa ini atau taruh di atas. Ini center ya. Center mas, Center. centernya pakai charger ini. Terus apa lagi nih Mas Yo? Kalau Gerber ini, Gerber juga saya setiap hari bawa mas di kantong. Nah ini juga kalau kita lupa bawa pisau, kita buat masak-masak. Biasanya kan teman-teman itu kalau suka masak mie instan, sosis, terus apa namanya? Kebab kalau saya sering bawa kebab ya. Kebab mas enak mas, waduh mas, makan di gudang itu luar biasa. Terus ini mas ada peluit SOS mas. Iya, oh SOS. Tapi penting gak sih semisal kita di track udah istilahnya udah nyasar nih. Itu kan seperti yang di televisi itu nih. Ada semacam kembang api itu perlu nggak sih sebenarnya? Perlu sih, cuman kalau itu gunung survival ya ada Untuk survival ya. Tapi itu lebih dikhususkan untuk yang ke survival ya. survival kalau mau kayak gitu biasanya ada prosedurnya stop namanya mas. Oh, Stop itu sit, think, observasi dan planning. Oh. Tapi itu kayaknya nanti aja lah. Nanti ya. Next ya. Ini untuk pemula aja. Nanti mereka malah takut naik gunung. Mungkin nanti kedepannya ada berbagi tips yang lainnya nanti bareng Yowan Adventure. Ya. Dan mungkin untuk Mas Yo sendiri bisa nih, secara saya kan bersama bareng owner One Adventure ya. Ini tokonya di mana nih? Tokonya di Binegria mas, di Binegria. Jalan Kemiri nomor Ya. 25, Blok A, Binegria. Sekali lagi di toko One Adventure di Jalan Kemiri nomor 25 Blok A Binegria. Kita ada toko jual alat, juga menyewakan alat. Jadi kalau mau camping di situ kita bisa menyediakan alat. Kita juga bisa bantu jadi semacam EO maupun guide mas. Guide. Mas Pino mau berangkat ke camping kemana? Mas aku tolong disiapin kayak yang tadi gathering perusahaan itu mas ya. Bisa bilang aja ke kita. Kapan-kapan nih bisa nih. Terus Mas Rizky enaknya apa nih? enaknya nyawa di tempat saya mas, kita terkontak mas. Satu dalam komunitas, terus sama ke base camp mas. Base camp saya punya kontaknya mereka. Terus kalau produk kita terkontak sama pabrikan mas. Rata-rata kita kontak. Kalau dulu mau katakanlah mau beli banyak, kita bisa ditulis sama ownernya pabrik. Asli banget ya. Baik, mungkin nanti ke depan bisa lagi nggak sih di sini ya? Iya. Di bareng Yowan Adventure akan memberikan tips lagi untuk mungkin dia masih berhubungan dengan alam, masih berhubungan dengan gunung. Trail run mas. Trail run itu naik gunung tapi TikTok mas. Nah, itu keren juga ya. Mungkin bisa pembahasan pekan depan insya Allah. Dan thank you banget. Oke, siap. Mas Vino. Untuk Bang Yoyo udah bisa hadir di studio kami, udah memberikan tips sedikit, semoga bermanfaat untuk sahabat muslim semua ya. Baik, kita juga harus pamit undur diri. Thank you banget, jazakumullah khairan. Mas Yoyo dan Mas Vino udah bisa hadir di studio kami ya. Terima kasih dan sekali lagi untuk sahabat muslim semua, untuk bisa saksikan acara ini di YouTube channel kami di Podcast That Channel ya. Sekali lagi, dan untuk live streamingnya juga ada link streamingnya ya. Jadi kita harus pamit undur diri untuk pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.